kasih kepada portofolio 3 yang telah presentasikan juga menyampaikan nilainya. Selanjutnya kepada portofolio 4 saya persilakan untuk memperkenalkan anggota kelompok. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok portofolio 4. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azkia Fatmawati Subandi dengan NIM 21095543. Di sini saya sebagai penanggung jawab portofolio 4. Kemudian anggota kelompok saya yang pertama ada Rafli Haikal Admiral dengan NIM 209463. Kemudian yang kedua ada Levina Naomi dengan NIM 210945. Kemudian ada Satrio Indra Maulana dengan NIM 21096688. Kemudian selanjutnya ada Anggita Syahriani dengan NIM 21098887. Kemudian ada Aulia Fatima Zahra dengan NIM 21098897. Kemudian ada Sabrina Divania Ratulina dengan NIM 21099902. Kemudian yang terakhir ada Dewi Fadila Rahman dengan NIM 21099977. Baik, sebelum memulai ke materi, sebelumnya saya mohon izin kepada moderator dan Dewan Juri untuk menampilkan yel-yel terlebih dahulu agar kita bisa lihat. Baik, saya persilakan kepada Seto untuk memimpin yel-yel. Oke, baik. Mohon izin kepada moderator untuk saya memimpin yel-yel kelompok 4. Gimana yang lain udah pada siap ya? Baik, silakan. Siap. Aba-aba dari 321 langsung mulai ya. 321. Pararun Sukses. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih kepada portofolio 4 yang telah melakukan juga menyampaikan nilainya. Selanjutnya, kepada juru bicara dari portofolio 4, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil portofolio ini. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan bagian terakhir dari portofolio kelas kami. Nah, setelah kelompok 1, 2, dan 3 menjelaskan berbagai masalah dan kebijakan yang disepakati, kami bertugas untuk membuat action plan atau rencana kerja dari kebijakan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, kebijakan yang kelas kami ambil adalah mengubah pola pikir masyarakat agar lebih maju untuk kebutuhan SDM yang berkualitas. Nah, untuk mengubah pola pikir sendiri bisa dengan banyak cara, yaitu salah satunya dengan pendidikan. Pertama, untuk menjalankan rencana kerja yang kami buat, tentu kita perlu dukungan agar masyarakat dapat menerima kebijakan yang kami usulkan. Salah satunya kita akan memberi penjelasan tertulis dan mencoba bernegosiasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, tokoh masyarakat, atau tokoh adat yang berpengaruh di wilayah tersebut. Lalu kita juga akan mendekati lembaga-lembaga sosial atau politik yang ada di masyarakat. Selanjutnya, untuk kelompok-kelompok yang menentang kebijakan kami, seperti kelompok radikal atau kelompok orang-orang yang tidak tertarik dengan pendidikan, kita akan membuka ruang diskusi, melakukan pendekatan, dan mencari akar permasalahannya, seperti apa yang menyebabkan mereka menolak kebijakan kami. Next. Nah, selanjutnya ada pun langkah-langkah dari action plan yang kita buat. Satu, kita akan membuat ruang diskusi dengan pejabat atau tokoh yang berpengaruh. Di sini kita membutuhkan pejabat atau tokoh yang berpengaruh itu
sebagai menginfluence masyarakat begitu. Lalu kita akan mengajukan rencana kerja dan proposal. Kita juga akan membuat kegiatan agar sosialisasi bisa berlangsung. Di antaranya untuk promosi kita membuat poster atau banner, lalu melakukan penyuluhan literasi dengan mengenalkan permasalahan kesenjangan sosial di Indonesia, dibantu oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk meyakinkan. Jadi di sini kita tuh lebih terfokus melakukan pendidikan secara informal. Lalu kita juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di sekitar dalam praktik pendidikannya. Terakhir, kita juga akan membantu dan mengembangkan potensi wilayah tersebut untuk memajukan ekonomi dan mensejahterakan warga, seperti mencari sumber mata pencarian warga yang bisa dikembangkan untuk mensejahterakan ekonomi warga. Next. Nah, pada bagian ini kita juga punya landasan dari kebijakan yang kita ambil, yaitu Undang-Undang Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia. Yang saya highlight di sini adalah bab 1 pasal 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Lalu adapun di bab 4 pasal 5, yaitu setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Next. Nah, lalu adapun dokumentasi yang kita ambil dari internet tentang pendidikan Indonesia masih tertinggal. Next. Dan adapun sumber informasi yang kita ambil. Next. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Portofolio 4 yang telah mempresentasikan hasil portofolionya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Dewan Juri, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih kelompok 4 ya sudah menjelaskan action plan-nya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya dan memberikan tanggapan ya. Nah, di sini kelompok 4 akan memfokuskan ya action plan untuk merubah pola pikir masyarakat di negara Indonesia itu lewat pendidikan. Ya. Nah, menurut kelompok 4 gitu ya, di sini mereka yang mau melanjutkan pendidikan juga masih kurang gitu. Jadi merubah pola pikir masyarakatnya harus seperti apa nih? Apakah pendidikan dulu atau ekonomi dulu nih? Karena terkadang gini, ketika di masyarakat orang tersebut tidak mau melanjutkan kuliah, tidak mau melanjutkan pendidikan karena uangnya takut habis. Padahal di situ uangnya banyak. Ya, termasuk kategori yang berada gitu ya, menengah gitu. Tapi tidak mau melanjutkan kuliah karena ya tadi pola pikirnya nih, pola pikir di ekonominya mereka ingin lebih ekonomis gitu ya. Dan mereka menganggap toh ya sampai jenjang kuliah gitu ya. Akhirnya mereka ada yang nganggur, tidak bekerja gitu ya. Nah, menurut kelompok 4 sendiri bagaimana nih tanggapan terkait kondisi tersebut? Ini kan pasti nanti dihadapi ya, action plan yang kalian jalankan kan akan menghadapi hal tersebut. Bagaimana nih kelompok 4? Izin Pak, izin menjawab. Kalau menurut saya, itu kan posisinya karena seorang yang tidak ingin melanjutkan kuliah karena memiliki ekonomi yang mungkin pas-pasan atau dia inginnya tuh untuk melanjutkan kerja atau seperti apa. Tapi menurut saya itu lebih ke apa ya, kebijakan di Indonesia sendiri juga buat pendidikan untuk melanjutkan kuliah juga nggak perlu ditekankan, tapi lebih ke menekankan kepada pendidikan di dini, jadi dari SD sampai SMA saja gitu Pak. Kalau buat kuliah ya mungkin jadi kayak kebijakan di Indonesia sendiri juga masih kurang, jadi banyaknya orang-orang berpikiran oh ya udah kalau udah
udah sampai SMK atau SMA udah cukup gitu. Mungkin mereka mau melanjutkan yang lain atau mengembangkan dirinya tuh bukan di kuliah saja, tapi banyak juga plan-plan yang lain selain kuliah. Iya, baik. Jadi memang pola pikir juga ini ya, benar tadi ya. Kelompok 3 kan kesimpulannya pola pikir gitu ya. Nah, ini memang masyarakat masih belum ini ya, masih banyak yang masih belum peduli terhadap pendidikan gitu ya, sehingga tidak mau melanjutkan kuliah atau bahkan tidak mau melanjutkan ke jenjang SMA, bahkan jenjang SMP juga tidak mau. Padahal kan di sini pemerintah sudah ada program ya, wajib belajar 9 tahun, bahkan sekarang sudah ditambah jadi wajib belajar 12 tahun. Fasilitasnya sudah ada, yaitu adanya BOS itu. Tapi di sini mereka pola pikirnya masih belum, merasa masih belum penting gitu ya pendidikan tersebut. Dan mereka malah lebih ekonomisnya, ya sudah kalau tidak melanjutkan sekolah kan bisa bekerja. Kalau bekerja kan mendapatkan uang. Nah, bagaimana nih tanggapan menurut kelompok 4 nih? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Kalau menurut saya ya seperti tadi, untuk mengubah pola pikir itu, menurut saya itu jadi pendidikan yang diberikan itu langsung gitu Pak ke pekerjaan mereka, misalnya seperti pelatihan gitu. Jadi to the point, nggak secara general kayak misalnya di sekolah kan kita harus belajar matematika, belajar ini gitu. Sementara yang mereka butuhkan tuh kita tuh memberikan pendidikan yang sesuai apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi di sini kita kan seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita tuh melakukan pendidikan secara informal. Nah, di sini kita tuh juga mencari tahu potensi, misalnya kita ke suatu wilayah, potensi mata pencaharian wilayah tersebut, misalnya kebun pisang. Nah, dari pisang tersebut kita menemukan nih potensinya. Jadi kita bantu masyarakat tersebut untuk menemukan apakah si pisang produksi pisang itu tuh bisa dikembangkan menjadi suatu usaha gitu, Pak. Jadi selain memberikan penyuluhan literasi, memberikan pelatihan, kita juga mengembangkan potensi wilayah tersebut, Pak. Begitu, Pak, menurut saya. Ya, baik. Terima kasih kelompok 4. Cukup ya komentar dan pertanyaan untuk kelompok 4. Terima kasih. Selanjutnya silakan dilanjutkan lagi oleh moderator. Baik, terima kasih kepada portofolio 4 yang telah mempresentasikan juga menyampaikan nilainya. Baik, alhamdulillah presentasi dari masing-masing portofolio telah Syahriani pamit undur diri dan terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda juga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Mupi dan Bapak Dedi. Terima kasih.